Judul, Aroma Maut dari Rumah Kentang. Di sebuah sudut kota yang tenang, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Kentang. Masyarakat sekitar percaya bahwa rumah tersebut dihantui oleh arwah seorang anak kecil yang tewas dengan tragis di dalam kuali besar tempat kentang direbus. Aroma kentang gosong sering tercium dari dalam rumah, terutama di malam hari. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, hingga suatu hari, sebuah keluarga muda memutuskan untuk pindah ke sana, tanpa tahu apa yang menunggu mereka. Keluarga Andra terdiri dari Andra, seorang ayah yang bekerja sebagai arsitek, Maya, ibu rumah tangga yang baru saja kehilangan pekerjaannya, dan Nia, putri mereka yang berusia 8 tahun. Setelah Andra mendapatkan proyek besar di kota tersebut, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah tua yang konon ditawarkan dengan harga murah. Maya merasa ragu sejak awal, tetapi kebutuhan finansial membuat mereka tak punya pilihan lain. Ketika mereka tiba di rumah, suasana aneh langsung terasa. Pintu depan berderit keras, dan udara di dalam rumah terasa dingin meskipun hari itu cerah. Nia tampak penasaran dan langsung berlari ke belakang rumah, di mana dia menemukan sebuah kuali besar yang sudah berkarat. "Ini apa, Bu?" tanya Nia. "Itu mungkin tempat masak lama. Jangan main di situ." "Ya," jawab Maya dengan nada cemas. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan biasa saja, meskipun Maya merasa ada sesuatu yang aneh. Di tengah malam, dia mencium aroma kentang yang terbakar. Maya bangun dan pergi ke dapur, berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lupa dimatikan. Namun, dia tidak menemukan apa-apa. Ketika dia kembali ke kamar, Maya melihat bayangan kecil bergerak di lorong. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Keesokan harinya, Maya menceritakan hal itu kepada Andra, tetapi suaminya hanya tertawa. "Kamu pasti capek. Jangan terlalu dipikirkan." Beberapa hari kemudian, Maya mulai memperhatikan perubahan pada Nia. Gadis kecil itu sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. "Siapa yang kamu ajak bicara, Nia?" tanya Maya suatu hari. "Namanya Lila, Bu. Dia temanku," jawab Nia sambil tersenyum. Maya merasa merinding. Dia tahu bahwa tidak ada anak lain yang tinggal di sekitar rumah mereka. Pada malam yang gelap, saat hujan turun deras, Maya terbangun oleh suara ketukan dari arah dapur. Dengan hati-hati, dia turun untuk memeriksa. Ketika dia membuka pintu dapur, dia melihat sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, tubuhnya basah kuyup, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Anak itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma kentang terbakar yang semakin menyengat. Maya tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Keesokan harinya, dia mencoba mencari tahu sejarah rumah tersebut dari tetangga sekitar. Seorang tetangga tua bernama Bu Siti akhirnya menceritakan kisah kelam rumah itu. Dulu, rumah itu milik seorang janda kaya yang membuka usaha catering. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Lila. Suatu hari, ketika sedang memasak dalam jumlah besar untuk sebuah pesta, anak itu bermain-main di dapur. Entah bagaimana, dia terpeleset dan jatuh ke dalam kuali besar tempat kentang sedang direbus. Jasadnya tidak pernah ditemukan utuh. Setelah kejadian itu, si janda meninggalkan rumah ini, dan banyak orang percaya bahwa arwah anaknya masih gentayangan. Maya merasa ngeri mendengar cerita itu. Teror mulai semakin nyata. Pintu-pintu terbuka sendiri, lampu berkedip-kedip, dan aroma kentang gosong tidak pernah hilang. Nia menjadi semakin aneh. Dia sering menghilang di malam hari, hanya untuk ditemukan sedang duduk di dekat kuali tua di halaman belakang. "Lila bilang aku harus tinggal di sini, Bu," katanya dengan suara pelan. Maya merasa ketakutan. Dia tahu bahwa keluarganya harus segera meninggalkan rumah itu, tetapi Andra tetap bersikeras bahwa semuanya hanya imajinasi mereka. Pada suatu malam, Maya mendengar suara tangisan dari arah dapur. Ketika dia dan Andra pergi untuk memeriksa, mereka menemukan Nia berdiri di dekat kuali dengan mata yang kosong. "Dia ingin aku tinggal di sini, Ayah," kata Nia sambil menunjuk ke kuali. Tiba-tiba, aroma kentang terbakar berubah menjadi bau daging yang menyengat. Dari dalam kuali,
Muncul bayangan hitam yang perlahan membentuk sosok seorang anak kecil dengan tubuh yang hancur. Andra dan Maya mencoba menarik Nia menjauh, tetapi sosok itu mendekat dengan cepat. Mereka hanya bisa berdoa dan berteriak meminta pertolongan. Esok paginya, Maya mendatangi seorang dukun bernama Pak Surya, yang dikenal mampu menangani gangguan makhluk halus. Pak Surya setuju untuk membantu, tetapi dia memperingatkan bahwa arwah di rumah itu sangat kuat karena terikat oleh trauma mendalam. Ritual dilakukan di rumah pada malam hari. Pak Surya membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra sambil mengelilingi rumah. Suasana menjadi semakin mencekam ketika kuali tua itu mulai bergetar, mengeluarkan aroma busuk yang tak tertahankan. Ritual berhasil mengusir arwah anak kecil itu, tetapi dengan harga yang mahal. Pak Surya mengorbankan dirinya untuk mengunci arwah tersebut dalam kuali tua. Dia memerintahkan agar kuali itu segera dihancurkan dan dikubur jauh dari pemukiman. Keluarga Andra akhirnya pindah dari rumah itu, membawa trauma mendalam yang tidak akan pernah hilang. Rumah kentang kembali kosong, tetapi aroma kentang gosong sesekali masih tercium oleh mereka yang berani mendekatinya. Legenda tentang rumah kentang terus hidup di kalangan penduduk setempat. Beberapa orang percaya bahwa arwah Lila masih menghantui rumah itu, sementara yang lain menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Namun, bagi keluarga Andra, mereka tahu bahwa kengerian itu nyata.